Sidang ijazah palsu semakin panas. TNI ikut dikerahkan pada persidangan. Segenting apakah kasus ini? Jangan-jangan bukan perpu ini yang diterbitkan, tapi yang diterbitkan nantinya apa? Dekrit apa? Presiden seumur hidup, presiden 3 periode, dekrit tunda pemilu, dekrit Jokowi menjadi presiden lagi. Nah, ini adalah pendidikan dalam tata bernegara yang tidak baik. Proses penegakan hukum yang abuse of power, menyalahgunakan wewenang. Ini kan perkara biasa. Ini, Bang Edi Mulyadi pernah kan kena kabar bohong? Jangan tengok-tengok, kena pasal ITE kan pernah? Kan biasa saja. Gak ada TNI, aparat dan seterusnya. Maka saya himbau energi negara itu agar lebih efektif digunakan untuk melindungi rakyat, mempertahankan kedaulatan negara pada objek yang benar-benar dibutuhkan. Jangan menghambur-hamburkan energi untuk sesuatu yang bisa jalan dengan sendirinya. Semakin panas. TNI ikut dikerahkan pada persidangan kasus ijazah palsu. Segenting apakah kasus ini? Dilansir demokrasi.id. Sidang kasus ijazah palsu dengan terdakwa Gus Nur dan Bambang Tri di Pengadilan Negeri Surakarta semakin panas. Dalam persidangan ini, Gus Nur dan Bambang Tri didakwa menyebarkan kebohongan atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Pengacara Ahmad Hosinuddin menyebut dalam persidangan kali ini sampai dikerahkan pasukan TNI. Harusnya kan tentara dikerahkan ke Papua. Ini dikerahkan ke pengadilan. Apa tujuannya? Kata pengacara Ahmad Hosinuddin. Segenting apakah persidangan ini sehingga TNI harus hadir? Ujar Ahmad Hosinuddin. Ahmad Hosinuddin menyatakan padahal pembuktian kasus ini sangat sederhana, Presiden Jokowi hadir dengan membawa ijazah asli. Selain itu, fakta baru tewasnya mahasiswi Cianjur. Audi A8 milik polisi, isinya istri polisi. Teka-teki mobil sedan Audi A8 warna hitam yang disebut polisi sebagai penabrak selfie Amalia Nuraini, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, akhirnya terungkap. Seorang wanita bernama Nur 23 tahun buka suara. Dia mengaku ada di dalam mobil tersebut bersama sopir pribadinya Sugeng Guru Utama. Nur mengatakan dirinya merupakan istri polisi. Suaminya merupakan salah satu penyidik kasus pembunuhan berantai Wawan CS yang saat itu tengah berada di Cianjur. Nur mengaku ke Cianjur karena diminta suaminya. Saya menggunakan mobil tersebut disuruh oleh suami saya, karena mobil yang biasa saya gunakan masih di bengkel. Kata Nur di Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jumat 27 Januari. Nur menuturkan, baru menggunakan mobil tersebut 3 kali karena mobil yang sering digunakannya sedang diperbaiki. Dia mengaku berangkat dari Jakarta ke Cianjur karena diajak suaminya. Mereka rencananya akan bertemu di salah satu tempat makan di Alam Sunda. Setibanya di titik mereka janjikan, melintas rombongan suaminya. Nur lalu mengikuti rombongan itu karena diminta suaminya lewat telepon. Saya sudah janjian, saya nyusul dari Jakarta menuju Puncak. Saya teleponan sama bapak. Pertama kan ketemu di tempat makan Alam Sunda. Saya telepon suami saya, bilang saya sudah sampai. Lalu tidak lama di situ suami saya iring-iringan. Lalu saya teleponan sama suami saya. Ikut ya. Ya udah ya, ikut, tutup jendelanya, ujarnya. Saya ikut iring-iringan di belakang atas izin dari suami saya, sambungnya. Nur kembali mempertegas bahwa mobil tersebut milik suaminya. Dia mengaku dipinjamkan mobil itu karena mobilnya yang lain lagi berada di bengkel. Mobil itu punya suami, jadi saya tidak tahu menahu waktu itu saya dipinjamin mobil itu karena mobil saya lagi di bengkel.
Mobil itu punya suami, jadi saya tidak tahu menahu waktu itu saya dipinjemin mobil itu karena mobil saya lagi di bengkel. Kalau untuk plat nomor mobilnya bagaimana, itu saya tidak tahu sama sekali, yang tahu suami saya, katanya. Pengemudi mobil Audi Sugeng Guru Utama yang membawa Nur tidak tahu apakah mobil itu bodong atau tidak. Tidak sopan kalau saya tanyakan, ini mobilnya bodong atau enggak, ini plat nomornya palsu atau enggak. Kan itu tidak mungkin saya tanyakan. Tugas saya hanya mengendarai mobil tersebut. Imbu Sugeng. Sugeng menuturkan, dirinya bekerja menjadi sopir di keluarga Nur baru sepekan. Saya baru 1 minggu bekerja, sambungnya. Sugeng membantah sebagai penyusup dalam iring-iringan kendaraan polisi karena sudah mendapatkan izin untuk masuk ke dalam iring-iringan tersebut. Saya mau mengklarifikasi tentang kejadian yang sebenarnya. Saya masuk ke dalam iring-iringan, bukan saya menerobos atau saya memaksa merangsak masuk ikut. Itu semua atas sepengetahuan Bapak, klaim Sugeng. Suami Boskan, anggota kepolisian yang ikut dalam rombongan menuju ke TKP Wawon, karena sebelumnya ibu juga sudah komunikasi dengan bapak dan disuruh ikut biar cepat, tambahnya. Sugeng mengklaim sebelumnya ia mengira jika tidak ada lagi mobil yang ikut dalam rombongan sehingga ia masuk ke dalam rombongan. Pas di alam Sunda di Cipanas itu, ibu kan lagi komunikasi sama bapak. Jadi di sana saya masih tunggal. Tidak lama kemudian ada rombongan dan bapak suruh ikut rombongan. Setelah rombongan lewat, baru saya masuk karena sudah disuruh. Awalnya saya mengira kalau saya paling akhir di rombongan. Namun tidak lama saya melihat ada mobil polisi. Entah rombongan atau apa, namun saya lihat di belakang saya ada 2 mobil polisi, katanya. Sugeng mengaku sempat memperlambat laju kendaraan karena melihat pengendara motor yang oleng. Dia lalu menghindar. Dia menduga mobil yang di belakangnya lah yang menabrak mahasiswa Cianjur tersebut. Saya lihat kira-kira 2 mobil di depan, ada perempuan memakai motor oleng mengerim seperti mau jatuh. Lalu saya menghindar ke kiri. Mobil di belakang saya melaju tanpa berhenti. Sepengetahuan saya itu mobil anggota polisi. Sekitar 2 mobil, kalau jenis saya tidak tahu, ya saya lihat warnanya hitam, katanya. Sugeng mengungkapkan, setelah menghindar kemudian memperlambat laju kendaraan karena mendengar ada suara benturan cukup kencang. Sugeng mengaku sempat dikejar warga. Saat itu dia tidak melarikan diri dan memberi klarifikasi kepada warga. Warga yang mendapat penjelasan dari Sugeng lalu meninggalkan lokasi. Karena tidak merasa menabrak, kemudian Sugeng melanjutkan perjalanan kembali ke arah Bandung. Saya tahu kalau saya dituduh sebagai penabrak, tahu dari media. Awalnya saya biasa saja dan mobil saya sudah saya serahkan. Kemudian saya berani terbuka karena saya memang tidak merasa. Saya ingin meminta perlindungan, tandasnya. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.